Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan para sahabat Dhamma, terkhusus kepada beliau Ki Ananda. Hatur nuhun Ki sudah mengundang saya untuk berbagi di kanal YouTube Ki Ananda. Ini saya yakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kanal YouTube Ki Ananda ini. Pada hari ini, tepat 21 April tahun 2001, saya yakin sekali bukan sesuatu kebetulan Ki Ananda meminta saya untuk menyampaikan atau berbagi di kanal YouTube Ki Ananda pada tanggal 21 April tahun 2001 ini. Coba mari kita ingat bersama, pada tanggal 21 tahun 1879, pada saat itu telah hadir di dunia, khususnya di Indonesia, sosok wanita yang akan menjadi inspirasi bagi para wanita di Indonesia. Bahkan saya katakan dunia ya, karena yang mengenal beliau bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan negara lain. Dalam perjalanannya, ia hanya sampai pada tahap usia-usia yang tentu bukan usia tua sebenarnya ya. Tepatnya tanggal 17 tahun bulan 9 tahun 1904 ia meninggal dunia. Ia adalah R.A. Kartini. Sosok wanita yang sangat menginspirasi wanita di Indonesia. Ia adalah seorang pelopor kebangkitan bagi wanita, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada Anda, tentu berkaitan dengan Kartini. Yakni Kartini di mata seorang biku. Pada topik ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan memahami Kartini. Tentu ini dalam perspektif saya sebagai seorang biku. Yang kedua, mengapa harus Kartini yang diingat pada tanggal 21 di bulan April tahun 2001 ini? Yang ketiga, bagaimana menghadirkan Kartini-Kartini yang ada pada masa kini untuk menginspirasi dan memberi solusi sebagaimana Kartini pada waktu itu. Ini hal yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan para sahabat Dhamma, mari kita pahami tentang Kartini. Kartini, saya ingin mengajak Anda memahaminya tidak hanya dari sisi histori, tetapi juga tidak dalam hal sisi biologi, wujud seorang wanita yang luar biasa. Tidak.
Meskipun ia kita kenal sebagai kebangkitan kemanusiaan, budaya dan pendidikan di lingkungan wanita yang mampu kemudian betul-betul memberi ruang bagi para wanita mengeksplor diri untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa negara Indonesia ini. Saya melihat dari sisi yang lain, tidak hanya dari sisi tiga hal tadi, kemanusiaan, budaya, dan pendidikan. Buat saya, itu sisi-sisi yang kecil. Ada sisi besar yang kita bisa lihat dari sosok Kartini, yakni kebangkitan spiritual wanita di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Kebangkitan dalam spiritual bagi wanita di Indonesia mencakup hal yang sangat luas sekali. Baik di sisi kemanusiaan, budaya, dan pendidikan. Lebih jauh lagi bicara tentang spiritual. Yang tidak hanya bicara kehidupan sekarang, tapi kehidupan mendatang. Yang tidak hanya bicara untuk sekedar hanya sebagai wanita atau manusia, tapi untuk alam semesta. Nah, kebangkitan spiritual inilah yang menurut saya menjadi hal yang penting untuk kita pahami pada hari ini. Kartini yang ada di Indonesia secara esensi merupakan satu inspirasi penggerak para wanita untuk menunjukkan potensi. Ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia pada masa Kartini yang ada dan kita kenal, tetapi ini sudah ada sejak zaman Buddha. Di zaman Buddha karena budaya juga sisi kemanusiaan gitu. Dan mereka pun terkekang dalam sisi pendidikan. Untuk belajar dan berlatih tentang dharma mereka sangat sulit juga. Tetapi Buddha memberi ruang ini. Ketika Prajapati Gotami dan para wanita yang lain telah siap menghadap Buddha untuk memohon agar memberikan kesempatan dalam belajar dan berlatih. Dan hal ini diwujudkan oleh Buddha. Wanita memiliki kesempatan-kesempatan yang sama untuk mencapai pencerahan. Bahkan Buddha menegaskan bahwa kesempatan dalam mencapai pencerahan bagi wanita dan pria itu sama, tidak beda. Ialah bicara tentang kualitas batin, tidak yang lain. Bukan persoalan wujud secara biologis sebagai manusia, wanita, dan pria. Tetapi soal kualitas batin. Ini menariknya yang kemudian dilakukan oleh Buddha memberi ruang kepada wanita untuk memasuki kehidupan monastik. Mereka kemudian mampu belajar, berlatih, dan mencapai pencerahan. Hal ini tidak hanya terjadi bagi mereka yang kemudian memasuki kehidupan monastik, tetapi menariknya juga bagi para wanita Buddhis perumah tangga masa itu. Salah satu contoh adalah Wujudtara, seorang upasika yang sangat luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum ketika melihat dan membaca karyanya saat ini. Ia seorang wanita meskipun bekerja sebagai pelayan, tetapi senang sekali dan selalu ketika Buddha hadir di Kosambi, ia hadir di sana untuk berdiskusi tentang Dharma. Ia mencerap mengingat tentang Dhamma yang disampaikan kepadanya. Ia mencatat dan membagikan kembali kepada para wanita pada masa itu. Tidak hanya demikian, ia juga mencapai tingkat kesucian sebagai Sotapanna. Kesucian pertama masuki arus Nibbana. Tentu dengan kecerdasan dan kemampuan spiritualnya yang berkembang hingga sampai tataran kesucian pertama dalam arus Nibbana ini,
Ya cukup memiliki kemampuan dalam menyampaikan dharma dengan begitu piawai. Meskipun ia seorang berumah tangga. Demikian juga dengan para bikuni yang lain. Dengan segala potensi yang dimiliki, ia mampu kemudian mencapai nirwana. Bahkan mampu berbagi tentang apa yang menjadi pencapaiannya kepada yang lain. Ia menginspirasi dan memberi solusi dalam mencapai kebahagiaan spiritual bagi yang lain. Yang tidak hanya untuk wanita, tapi untuk semuanya, baik pria dan wanita. Kesempatan yang dilakukan oleh Buddha dan masa itu oleh ayah dari Kartini misalkan di Indonesia, sebenarnya dilakukan juga oleh pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia. Ya kita tahu secara budaya para wanita masih tetap tidak memiliki kebebasan, terlebih dalam pengembangan spiritual. Di Indonesia di era setelah kemerdekaan, pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia yakni yang Arya Asin Jinaragita Mahatera juga memberi ruang kepada wanita yang ingin mencapai karir spiritual dalam kehidupan sebagai seorang monastik, yakni bikuni. Beliau memberi ruang ini. Dan beliaulah yang pertama kali di Indonesia di era setelah kemerdekaan membuka ruang bagi wanita untuk memasuki dunia spiritual, meningkatkan potensi diri dan mengembangkan kapasitas dan kualitas batinnya dalam spiritual, tentu didasari dengan sebuah pembelajaran dan pelatihan dan pengembangan potensi diri di sisi kemanusiaan dan budaya. Menariknya sekali, hal inilah yang kemudian saat ini muncul para biku-bikuni di Indonesia. Beliau menjadi salah satu orang yang penting membuka ruang ini di Indonesia. Dan kembali beliau memecahkan sebuah belenggu bagi wanita untuk meningkatkan potensi dirinya dalam spiritual. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau tentu ini harus terus kita pertahankan. Maka para wanita Buddhis di Indonesia, mari bangkit kembali. Sejak zaman Buddha dan di zaman R.A. Kartini hingga sampai ke zaman pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia, yakni yang Arya Asin Jinaragita Mahatera, mereka membuka belenggu-belenggu itu, memberi kesempatan kepada Anda semua untuk berkarya. Inilah hal yang penting yang harus kita pahami sebagai seorang penganut Buddha di Indonesia. Bahwa hal ini terbuka sekali untuk para wanita. Anda ingin menjadi seorang monastik, dipersilahkan. Anda ingin berkarya dalam sisi-sisi pengkhotbahan dharma juga dipersilahkan. Kembali, mengapa harus Kartini yang diingat pada masa tanggal 21 April tahun 2001 ini? Nah, ini hal yang juga penting. Ada satu hal dan tiga di dalamnya yang penting yang harus kita pahami. Yakni keberanian seorang wanita pada masa itu untuk membuka belenggu. Kemudian ia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Ini yang pertama. Ia mengambil hak-haknya untuk berkembang. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ia mengambil kesempatan ini betul-betul untuk meningkatkan potensi diri para wanita dalam sisi kemanusiaan, budaya, pendidikan, dan spiritual. Hingga saat ini, para wanita bisa menempuh karir dalam berbagai macam pendidikan, budaya, sisi kemanusiaan, dan bahkan yang menarik, di lingkungan agama Buddha di Indonesia, berkat yang Arya Asin Jinaragita Mahatera,
para wanita pun mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan spiritual, seperti yang dilakukan juga oleh Buddha pada zamannya ketika itu. Menariknya lagi bahwa Kartini, R.A. Kartini ini, ia mengaku juga sebagai putra dari Buddha, anak dari Buddha. Hal yang menarik artinya bahwa ia mengaku sebagai penganut Buddha. Tentu hal ini penting sekali dicatat bagi para wanita Buddhis di Indonesia, agar betul-betul menjadikan ia sebagai inspirasi dan apa yang menjadi perjuangannya selama ini menjadi solusi untuk betul-betul wanita memiliki ruang dari sisi kemanusiaan, dari sisi budaya, dari sisi pendidikan dan spiritual tentunya. Hal yang menarik yang harus kita ingat, ia inspirasi tentu bagi para wanita Buddhis yang ada di Indonesia. Nah, satu hal dan tiga di dalamnya inilah yang menjadi hal penting yang juga kemudian dilakukan oleh Prajapati Gotami pada zamannya ketika itu. Ia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya sebagai wanita untuk berkembang kepada Buddha. Ia juga mengambil hak-haknya dalam belajar dan berlatih Dharma melalui pendidikan, budaya, dan kemanusiaan. Ia menggunakan kesempatan yang ada betul-betul untuk meningkatkan potensi dirinya. Ini yang sangat menarik yang juga dilakukan ketika itu oleh Prajapati Gotami, oleh R.A. Kartini, dan oleh para wanita-wanita yang lain. Yang belenggu-belenggu ini kemudian dibuka kembali untuk lingkungan Buddhis di Indonesia oleh yang Arya Asin Jinarakita Mahadera. Nah, sekarang kemudian yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana menghadirkan Kartini-Kartini ini kembali pada masa kini. Mengapa? Kita lihat. Di wihara banyak sekali para wanita, tapi senantiasa berada di belakang layar, saya katakan. Jarang sekali para pandita, ya sangat-sangat jarang dibandingkan ya jumlahnya dengan para pria yang menjadi seorang pandita dan juga menjadi seorang bikuni di Indonesia. Sangat minim sekali. Mereka yang tertarik dalam hal pengkhotbahan Dharma pun sangat minim sekali. Nah, ini sesuatu yang perlu kita kaji kembali untuk menghadirkan para wanita-wanita Kartini pada masa kini, khususnya di lingkungan wanita Buddhis Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Mari kita galakkan kembali ruang pendidikan untuk belajar dan pelatih Dharma bagi para wanita. Agar mereka mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam berbicara. Wanita terkenal dan kita kenal sebagai sosok yang memang pandai berbicara. Tetapi ketika kemampuan ini tidak diasah, tidak dipelajari, tidak dilatih dalam bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang tepat, yang baik, tentu ini akan sia-sia. Wanita tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kembali potensi-potensi yang dimiliki dalam peranannya untuk menjadi seorang pengkhotbah Dharma. Maka mari kita contoh Prajapati Gotami, para bikuni-bikuni masa lalu dan masa kini. Serta R.A. Kartini sendiri yang menjadi inspirasi wanita mengajar, wanita berbagi tentang Dharma kemudian. Mari para wanita Indonesia, khususnya wanita Buddhis Indonesia, untuk menjadi pengkhotbah Dharma, agar mampu menggerakkan kembali ruang-ruang bagi wanita, agar mampu kembali menginspirasi para generasi
oleh para wanita. Sehingga peran wanita akan jauh lebih lagi dibandingkan dengan saat ini yang sangat minim sekali kita melihat para pengkhotbah wanita. Meskipun kita tahu wanita ini punya jasa yang sangat besar. Kita para pria, ya, kami para pria, dan Anda para wanita, artinya kita semua ini lahir dari seorang rahim wanita. Tentu hal ini sebuah karya, ya, sebuah dedikasi yang sangat luar biasa. Tetapi akan sangat baik sekali ketika ia menjadi pendidik dharma yang saya artikan sebagai pengkhotbah dharma. Mari para wanita, kemampuan berbicara dikembangkan kembali untuk menjadi pengkhotbah-pengkhotbah dharma. Seandainya saat ini ada 100 saja para pengkhotbah dharma di Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin para wanita tidak hanya mengurusi persoalan altar, persoalan konsumsi saja, atau hal yang lainnya. Tetapi ia akan punya peran-peran lain seperti Kujutara tentunya, seperti Prajapati Gotami tentunya, seperti para bikuni-bikuni yang lain yang pada saat ini ada di luar negeri maupun di Indonesia tentunya. Mereka punya peran dalam sisi kemanusiaan, dalam sisi budaya, pendidikan, dan mengembangkan kemampuan spiritualnya untuk meningkatkan kebahagiaan batinnya. Ia mampu mentransformasi diri dan juga memberikan transformasi sosial bagi keluarganya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi hal ini sudah ditunjukkan dan dicontohkan mulai dari Prajapati Gotami, tadi Kujutara yang saya sampaikan, dan R.A. Kartini pada masanya ketika itu yang saat ini masih menjadi inspirasi bagi para wanita Buddhis di Indonesia. Jangan hanya mencontoh apa yang dikenakan, yaitu kebaya dan sebagainya. Tapi coba kembali lihat dari sisi lain, selain dari sisi atributnya, mari kita contoh dari sisi kegigihannya dalam berbagi ilmu pengetahuan untuk para wanita. Maka saya mengajak kepada para wanita-wanita Buddhis yang ada di Indonesia, mari menjadi pengkhotbah dharma agar Anda benar-benar menjadi seorang yang menginspirasi dan memberi solusi untuk menunjukkan potensi wanita di Indonesia, khususnya di lingkungan wanita Buddhis Indonesia demi kemajuan agama Buddha di Indonesia.